Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman kelas 2N dan juga dosen PKLH Bapak Dr. Rahmatullah SPD MSI. Kami dari kelompok 6 akan membahas makalah kami tentang keseimbangan ekologis, di mana nanti kami bersama saya sendiri Asyik Masari bersama Ibu Iin Cynthia, kemudian bersama Ibu Caroline. Nanti kami akan memaparkan singkat padat tentang makalah kami. Langsung saja akan kami paparkan dari saya sendiri tentang keseimbangan ekologis. Oke, keseimbangan ekologis itu terbentuk adanya interaksi antara makhluk hidup dan alam, dan juga terjadinya keterjalinan antara makhluk hidup dan alam, serta independensi makhluk hidup dan alam. Interaksi di sini adalah hubungan timbal balik, tentunya tidak lupa juga keterjalinan, serta interdependensi itu adalah saling ketergantungan, saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan alam itu sendiri. Sehingga ini akan menyebabkan keseimbangan ekologis terjadi. Oke, teman-teman sekalian, secara teoritis dan juga secara realistis bahwasanya keseimbangan ekologis itu merupakan suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Sebagaimana kita lihat dari piramide jaring-jaring makanan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di situ ada beberapa tangga, tangga 1, 2, 3. Nah, di situ tangga pertama ada produsen. Dia itu berkewajiban untuk membuat makanan sendiri dan untuk menyuplai makanan kepada konsumen pertama. Dan kemudian konsumen pertama ini merupakan supplier atau sumbangan makanan buat konsumen kedua. Konsumen kedua pun juga sama sebagai supplier makanan buat konsumen ketiga atau sebagai puncaknya. Sehingga kalau hal ini terbentuk, maka keseimbangan ekologis tentunya akan berjalan dengan lancar. Kemudian lingkungan dikatakan seimbang atau equilibrium jika lingkungan yang ada di dalamnya ada pola interaksi. Misalnya yang pertama ada arus energi, yang kedua ada rantai makanan, yang ketiga ada jaring makanan, yang poin yang B yaitu lingkungan yang harus homeostatis, yaitu mampu mempertahankan gangguan alam baik secara alami maupun buatan. Di mana di sini bahwasanya alam itu bisa mempertahankan dengan kekuatan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan itu sendiri, mampu mendukung semua kehidupan organisme. Di sini sangat banyak contoh sekali ya. Di antaranya seperti tanah memberikan kesuburan bagi tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, secara klimaksnya bahwasanya lingkungan yang klimaks yaitu lingkungan yang ditumbuhi oleh banyak pohon atau terbentuknya hutan. Nah, itu akan terbentuk seimbang. Kemudian, nah, kalau keseimbangan daripada ekologis terganggu, maka ini tentunya ada penyebabnya. Nah, di sini ada beberapa penyebab, yaitu adalah pertama faktor alamiah, artinya datang dari alam, ya, yaitu penyebab kerusakan ekologi murni karena musibah alam yang memicu terjadinya perubahan ekosistem, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Kemudian, faktor ulah manusia yang memicu terganggunya ekologi dan menimbulkan bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor,
perubahan iklim yang ekstrim. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian akan disambung oleh Ibu Cynthia Asmara. Mangga. Oke, iya Pak. Ya, next. Ya, kegiatan manusia yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi. Yang pertama itu ada kegiatan. Yang pertama itu penebangan dan pembakaran hutan. Berkurangnya pohon yang merupakan paru-paru dunia, ini akan membuat iklim di dunia menurun. Sementara itu, pembakaran hutan jauh lebih berbahaya lagi sebab bisa membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan dan menyebabkan kelangkaan beberapa tanaman. Yang kedua, perburuan hewan yang tak terkendali. Misalnya manusia menangkap ikan dengan bom peledak akan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat hidup ikan. Yang ketiga, pemakaian pupuk yang berlebihan. Pemakaian pupuk itu ada dua, yaitu pupuk alami dan juga pupuk buatan. Pupuk alami tidak membahayakan organisme lainnya. Pupuk buatan atau insektisida misalnya jika digunakan secara berlebihan akan berbahaya pada organisme lainnya. Dan yang keempat itu ada pembuangan sampah dan limbah. Limbah itu bisa dari limbah rumah tangga, limbah transportasi, limbah pertanian, dan limbah industri. Next Pak, yang terakhir ini, diklik lagi. Yang kelima itu ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu misalnya pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran air. Oke, next. Next. Ya, ini ada bencana alam di Indonesia yang merusak ekologi. Ini ada tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan Palu mengakibatkan korban jiwa manusia dan hewan, bangunan dan pohon-pohon tumbang, adanya genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, dan air bersih. Tsunami di Aceh dan Palu mempengaruhi kondisi pesisir bawah laut, ekosistem mangrove, dan terumbu karang rusak. Dan selanjutnya ada gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 mengakibatkan bangunan roboh, tanah di permukaan bumi merekah dan menjadi putus, tanah longsor akibat guncangan. Gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk permukaan bumi. Next. Next, Pak. Ya. Selanjutnya, ini ada angin puting beliung di Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2018 mengakibatkan robohnya bangunan, rusaknya area pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Angin puting beliung terbentuk dari awan jenis awan cumulonimbus. Biasanya angin puting beliung itu terjadi saat pancaroba, baik peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Dan selanjutnya itu ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan perubahan iklim global, terus debu vulkanik menyebabkan dunia gelap selama 3 hari, matahari bersinar redup sampai 1 tahun berikutnya. Next. Slide selanjutnya. Ya. Selanjutnya, bencana alam yang terjadi di Indonesia itu ada Gunung Kelut meletus pada tanggal 13 Februari 2014 mengakibatkan hujan abu vulkanik yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua itu lava panas merusak dan mematikan apapun yang dilalui. Awan panas dapat mematikan apapun yang dilalui. Gas yang mengandung racun. Yang kelima, material padat, batuan, kerikil, pasir,
Oke, next selanjutnya itu badai tropis yang terjadi di Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur pada tahun 2017. Mengakibatkan rumah, bangunan, dan jembatan rusak, pohon tumbang, rumah terendam, korban jiwa. Karena Indonesia berada di negara tropis, maka fenomena badai terjadi di negara kita disebut sebagai siklon atau badai tropis. Badai terjadi karena adanya cuaca yang panas, tapi udara yang ada di sekitarnya lembab. Oke, next selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Caroline. Silakan Ibu. Oke, berikutnya adalah bencana akibat ulah manusia di Indonesia yang merusak ekologi. Pertama, contohnya adalah banjir di Jawa Tengah. Nah, banjir di Jawa Tengah ini mengakibatkan banyak sekali rumah dan bangunan serta fasilitas-fasilitas umum terendam. Kemudian yang kedua, kekurangan air bersih. Yang ketiga, akan timbul wabah penyakit seperti flu, penyakit kulit, malaria, dan penyakit lainnya. Kemudian yang keempat adalah kerugian ekonomi. Kemudian bencana yang kedua, contohnya yang menyebabkan merusak ekologi, tanah longsor di Brebes pada Februari 2018 itu mengakibatkan korban jiwa manusia dan juga hewan, kerusakan rumah, bangunan, jembatan, serta alam. Yang ketiga juga kerugian ekonomi. Next, kemudian bencana yang ketiga, contohnya ada kekeringan di Makassar. Nah, pada saat kekeringan ini mengakibatkan banyak sekali sumur-sumur yang mengering, tidak adanya pasokan air PDAM, kemudian sawah, ladang pada kering, dan masyarakat pada kesulitan mendapatkan air bersih, kemudian sangat sulit sekali memenuhi kebutuhan pangan, karena sawah dan ladangnya pada gagal panen tidak menghasilkan karena kekeringan. Kemudian yang keempat, kebakaran hutan di Sumatera. Akibat dari kebakaran hutan tersebut, yang pertama adalah tanah longsor, yang kedua iklim terganggu, yang ketiga hewan-hewan yang tadinya tinggal di hutan tersebut akan punah. Keempat, kelangkaan jenis tanaman tertentu yang hutannya terbakar tadi. Oke, kemudian next kita akan ke pertumbuhan dan perkembangan daerah. Untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah, interaksi keduanya inilah akan membentuk suatu ekosistem. Nah, dengan interaksi antara pertumbuhan dan perkembangan daerah, maka bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, maka pada pertumbuhan dan perkembangan daerah ini, kita juga harus mempertimbangkan keadaan ekologi yang semakin hari itu semakin rusak akibat oleh ulah manusia, ataupun akibat dari terjangan bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, selanjutnya, next. Untuk menjamin keterlanjutan ekologis yang merupakan prasyarat bagi pembangunan dan keberlanjutan hidup manusia, maka digunakan dua cara. Satu, kita harus memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman hidup yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Yang kedua, kita harus memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang di bumi ini tetap terjamin. Untuk yang pertama, memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan itu akan mengkonversikan tiga aspek yang ada di dalamnya: genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Maka kita perlu untuk melakukan tiga hal berikut. Yang pertama,
kita harus menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekasan sumber daya hayati agar tidak dimodifikasi. Yang kedua, kita harus memelihara seluas mungkin area ekosistem yang sudah dimodifikasi untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesiesnya. Yang ketiga, konservatif terhadap konversi lahan pertanian. Lalu untuk yang kedua, memelihara integritas, itu ada 3 aspek pula yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pasti adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah. Yang kedua, adanya juga daya asimilatif, dan yang ketiga, terpenuhinya keberlanjutan sumber daya. Next, kemudian, perubahan ekologi, pola penyakit dan pencemaran lingkungan. Siklus penyakit yang tidak menular itu terdapat banyak pada masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi, sehingga berstatus gizi tinggi, keadaan kesehatan lingkungan baik, dan penyakit menularnya rendah, angka kematian rendah, angka kematian bayi rendah, dan usia harapan hidupnya tinggi. Untuk yang kedua, negara atau masyarakat miskin atau berstatus sosial ekonomi rendah, keadaan gizinya rendah, pengetahuannya tentang kesehatan pun rendah, sehingga kesehatan lingkungannya buruk dan status kesehatannya buruk. Yang ketiga, oleh karena itu perkembangan ekonomi itu harus diikuti dengan semakin turunnya penyakit menular dan disertai dengan naiknya penyakit tidak menular. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi dari kelompok 6. Mari kita tetap berpikir positif, tetap sehat, dan di rumah saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita tutup bareng-bareng dengan membaca hamdalah. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di kelas PKLH dan juga kita bisa berdiskusi dengan lancar. Terima kasih.